Welcome back to my channel guys. Mau tahu berita bola hari ini dan bagaimana analisa beritanya? Hanya di Rosa Bola. Welcome back to Rosa Bola channel bro and sis semuanya. How things are going guys? Tak bosan, aku mendoakan semoga kalian tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Memang hidup tak sebebas merpati di masa PSBB, tetapi ini adalah jalan terbaik untuk mengakhiri pandemik yang sudah hampir setahun mengganggu aktivitas kita semua. Di awal Februari ini, channel Rosa Bola kembali menayangkan berita-berita AC Milan terbaru bagi all Milanisti around the world. Nah, ada yang spesial di edisi ini. Kalau biasanya Rosa Bola membahas profil pemain AC Milan zaman now dan juga profil legendanya, maka sekarang aku mencoba membahas profil pelatih AC Milan saat ini, yakni Stefano Pioli. Karena yang dibahas adalah pelatih yang dulunya adalah pemain bola, maka tayangan videonya akan aku bagi dalam dua seri ya. Jadi seri pertama akan membahas profil Opa Pioli waktu jadi pemain bola. Dan di seri kedua, aku akan membahas profil Opa Pioli saat menjadi pelatih bola. Jadi ini juga untuk menyingkat durasi ya guys, agar kalian tidak bosan dan tidak berpaling ke lain channel. Kalau pindah ke lain hati, boleh lah ya. Tapi kalau ke lain channel, jangan. Oh ya, sekedar ngingetin nih buat kalian jangan lupa intip kolom deskripsi untuk melihat link video Rosa Bola yang sudah tayang sebelumnya. Atau kalian bisa masuk playlist berita AC Milan dan tonton terus videonya entah ya sambil rebahan, leye-leye atau ngopi kan. Setelah melihat sepak terjang AC Milan sejauh ini, sudah saatnya aku memberikan kredit kepada Stefano Pioli yang sejauh ini mampu memberikan kemajuan yang signifikan bagi skuadra Il Rossoneri. Walaupun sempat mengalami 2 kali kekalahan beruntun, AC Milan akhirnya mampu menunjukkan mental juaranya dan kembali ke jalur kemenangan. Aku yakin nih banyak yang super tegang kan menyaksikan pertandingan AC Milan terakhir karena begitu tingginya intensitas serangan yang dilakukan Bologna di 10 menit terakhir pertandingan. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa ampuhnya racikan strategi yang dikembangkan Opa Pioli. Walaupun ya belum bisa dikatakan sebagai pelatih bereputasi tinggi layaknya Jose Mourinho atau Pep Guardiola. Namun, kedatangan Opa Pioli benar-benar mulai membangkitkan tim raksasa dari tidur panjangnya. Sebelum ini hampir tak ada pelatih yang benar-benar mampu mengembalikan kekuatan Milan. Dalam 5 tahun, AC Milan telah melakukan pergantian pelatih sebanyak 9 kali, atau kalau di rata-rata, AC Milan ganti pelatih itu setiap 6 bulan. Kedatangan Opa Pioli ke AC Milan pun juga mematik keraguan. Walaupun telah malang melintang melatih di berbagai klub besar Italia seperti Lazio dan Inter Milan, belum ada prestasi besar yang dihasilkan pelatih ini. Ia hanya pernah membawa Lazio lolos ke babak playoff Liga Champion. Perlahan namun pasti, AC Milan pun mengalami performa yang impresif. Dengan skuad muda yang minim bintang, Milan pun mampu menjadi juara paruh musim dan masih menjadi tim yang tak terkalahkan selama menjalani partai away serta selalu mencetak minimal 2 gol. Fakta inilah yang kemudian membuatku tertarik untuk mengangkat profil Opa Pioli. Aku pun menjadi kepo seperti apa sih masa lalu Opa Pioli ketika masih aktif bermain bola. Terus di posisi apa ya beliau bermain, lalu di klub mana aja. Terus seperti apa perawakan Opa Pioli dulu, apa botak sedari dulu? Kalau kalian juga kepo, maka inilah profil Stefano Pioli hanya di berita Rosa Bola. Stefano Pioli dilahirkan di kota Parma tanggal 20 Oktober 1965 atau saat ini berusia 56 tahun. Wah, karena lahirnya 20 Oktober, semoga bisa menjadi hari kebangkitan nasionalnya AC Milan ya bro sis. Oke, jadi Parma menjadi klub profesional pertamanya. Ia memperkuat klub ini dari tahun 1982 hingga 1984 dan tampil sebanyak 42 kali pertandingan. Prestasinya bersama klub ini ya lumayan baik karena mampu membawa Parma promosi dari seri C ke seri B. Ia menjadi salah satu bek tengah andalan klub ini.
Kalau kalian masih ingat, Opa Pioli bermain satu tim dengan Nicola Berti, yaitu pemain yang akhirnya menjadi bintang timnas Italia di Piala Dunia 1990 dan 1994. Di dekade 1980-an, filosofi sepak bola catenaccio alias skema pertahanan Grendel memang menjadi tren. Bintang-bintang bola dunia saat itu banyak didominasi pemain dari lini belakang. Di Italia sendiri, euforia juara Piala Dunia 1982 menjadikan tim-tim kuat Italia memprioritaskan pemain-pemain di posisi lini belakang. Juventus yang pada saat itu menjadi jagoan Eropa membutuhkan banyak pemain belakang tangguh untuk mempertahankan kejayaannya. Stefano Pioli pun akhirnya direkrut oleh Juventus di tahun 1985. Ia saat itu menjadi pelapis dari bek-bek tangguh Juventus yang juga merupakan pilar timnas Italia saat menjadi juara Piala Dunia 1982. Pemain-pemain ini antara lain Gaetano Scirea, Antonio Cabrini, dan Marco Tardelli. Di posisi penyerang, klub ini memiliki dua mega bintang sepak bola saat itu, yakni Paolo Rossi dan Michel Platini. Walaupun hampir tidak pernah bermain, Opa Pioli menjadi bagian dari skuad Juventus yang menjadi juara Piala Champions 1985 yang diwarnai dengan tragedi Heysel. Di tahun 1986, Opa Pioli juga mampu mempersembahkan Scudetto Serie A bagi Juventus. Banyaknya pemain bintang di lini belakang Juve mengakibatkan menit bermain Opa Pioli tidak terlalu banyak. Tercatat, ia hanya mencatatkan 35 kali penampilan selama 3 tahun memperkuat Juventus. Opa Pioli lalu pindah ke tim yang saat itu sedang naik daun, yakni Hellas Verona di tahun 1987. Disinilah kiprah Opa Pioli sebagai salah satu bek tengah sangar mulai diakui di Serie A. Di musim pertamanya bersama Verona, ia tampil tak tergantikan dan menjadi bagian dari kesuksesan Verona yang mampu menempati posisi 8. Saat bermain melawan AC Milan, Opa Pioli juga sukses memandulkan duet legendaris Milan saat itu, Ruud Gullit dan Marco van Basten. Oh ya, saat itu Verona juga diperkuat salah satu bintang timnas Argentina, yakni Claudio Caniggia. Masih ingat? Namun di tahun 1989, Opa Pioli kembali mengalami cedera dan tim Verona akhirnya mengalami degradasi di sekitar tahun 1990. Opa Pioli kemudian pindah ke tim Fiorentina yang saat itu berstatus sebagai tim kuda hitam. Di klub ini, Opa Pioli bermain selama 5 tahun dan menjadi salah satu legenda La Viola. Tak heran ia pun akhirnya pernah melatih Fiorentina, guys. Di awal karirnya sebagai pemain Fiorentina, Opa Pioli kerap bermain dengan Dunga dan Roberto Baggio, dua bintang yang akhirnya bertemu di final Piala Dunia 1994. Di tahun 1992, dua bintang sepak bola saat itu yakni Diogo Fuser dan Gabriel Batistuta bergabung dan mampu membawa Fiorentina finish di peringkat 12 pada Serie A 1992. Entah mengapa, Fiorentina mengalami penurunan prestasi signifikan di tahun 1993 dan berujung degradasi ke Serie B. Opa Pioli tetap setia bermain di klub ini sampai akhirnya La Viola kembali promosi ke Serie A pada tahun 1995. Di Serie A 1995, Fiorentina benar-benar menjadi kuda hitam yang menakutkan, apalagi setelah bergabungnya Rui Costa, sang playmaker wahid yang pada akhirnya bergabung ke AC Milan. Saat itu, Batistuta mampu menjadi top skor dengan 26 gol. Opa Pioli sendiri menjadi pilar inti di lini belakang Fiorentina dan tampil sebanyak 24 kali. Total, selama memperkuat tim ini, Opa Pioli mencatatkan 154 kali penampilan dengan torehan 1 gol. Memasuki tahun 1996, Opa Pioli mulai memasuki fase akhir karirnya sebagai pemain bola. Ia sempat bergabung dengan klub Padova dan bermain dengan Stefano Fiore, yang akhirnya menjadi bintang timnas Italia dekade awal 2000-an. Tak banyak prestasi yang diraih dan ia hanya tampil sebanyak 4 kali sepanjang musim. Dari tahun 1997 hingga tahun 1999, Opa Pioli lalu bergabung ke klub-klub Serie B dan Serie C seperti Pistoiese dan Fiorenzuola. Ia lalu mengakhiri karir profesionalnya sebagai pemain bola di klub Colorno.
Stefano Pioli dikenal sebagai salah satu bek tengah sangar yang sangat mengandalkan kekuatan fisik di masa jayanya. Ia sangat berani melakukan duel 1 lawan 1 dengan penyerang lawan. Oh ya, di masa itu Serie A menjadi kompetisi paling bergengsi di dunia dan mega bintang sepak bola seperti Maradona, Van Basten, dan Michel Platini bermain di klub-klub Italia. Jadi, bisa dikatakan Opa Pioli saat itu telah bermain melawan deretan penyerang terbaik di masanya. Keberaniannya dalam berduel ini kerap menyebabkan ia menderita cedera yang menghambat karirnya, terutama saat memperkuat Juventus dan Verona. Opa Pioli juga dikenal sebagai bek yang bertipikal versatile karena kerap juga bermain sebagai bek sayap walau posisi utamanya adalah stopper. Oh ya, di era sepak bola 80-an dan 90-an, posisi stopper menjadi salah satu kunci keberhasilan strategi Catenaccio. Klub-klub Italia saat itu sering menggunakan formasi 3-5-2 di mana satu libero biasanya didampingi oleh 2 stopper. Nah, demikian profil singkat Opa Pioli saat masih bermain bola ya brosis. Jangan baper kalau di video ini banyak mengulas klub-klub lain di luar Milan. Ya, karena Opa Pioli memang tidak pernah memperkuat Milan selama menjadi pemain bola. Oke, jangan lupa saksikan video Rosa Bola selanjutnya tentang profil Stefano Pioli sebagai pelatih bola ya brosis. Di episode ini baru nih, aku akan lebih banyak menayangkan video AC Milan. Jika kalian punya info lain soal Opa Pioli ini, silahkan komen di kolom komentar ya guys. Jangan lupa follow Instagram dan TikTokku di rosabola81 dan dapatkan berita-berita AC Milan lainnya serta bocoran dari konten Rosa Bola selanjutnya. Aku pun akan mulai berbagi momen-momen keseharianku di akunku itu. Selamat menyaksikan pertandingan-pertandingan AC Milan dan nantikan beritanya di channel bola kesayanganmu ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Stay safe and well everyone. Bye! Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan tentunya nyalakan lonceng notifikasi untuk tahu video-video terbaru dari Rosa Bola. See you in the next video. Bye.